Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dimanapun kita berada, kembali lagi kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB, Departemen Pelkes, bersama dengan saya, Pendeta Erlia Mora Anggreani Timisela Sihombing, sebagai pendeta jemaat yang ditempatkan di Jemaat Bukit Zaitun Duri, wilayah pelayanan Kandis dan Libo. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas pemeliharaan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan di sepanjang hidup kami. Kami berterima kasih karena Engkau menjaga istirahat malam kami, hingga kami bangun di pagi hari ini memperoleh berkat anugerah daripada-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua itu Tuhan. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, penuhi dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan pagi hari ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam setiap kami beraktivitas, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pembacaan kita pagi hari ini sesuai dengan sabda bina umat, terambil dari Imamat pasalnya yang keempat, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkan kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Imamat mengajak kita melihat ada pemahaman tentang kekudusan umat, bahkan ritual keagamaan yang harus dilakukan. Dalam pasal yang keempat, jelas dilihat ada ketetapan, ada peraturan Allah yang harus kita lakukan ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, membawa korban sembelihan. Itulah namanya penghapus dosa. Untuk siapa saja, berlaku sama siapa saja, itu berlaku untuk semua. Para imam, para pemuka politik, umat Allah, semua berlaku. Ketika kita melakukan segala dosa, kita membawa korban penghapus dosa itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-22 jelas dikatakan, seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya, sehingga ia bersalah. Yang namanya pelanggaran, sekecil apapun itu, siapapun dia, bahkan pemuka politik sekalipun, ketika dia melakukan kesalahan yang mengecewakan Allah, dia harus mengaku di hadapan Allah, membawa korban sembelihan kambing jantan dalam mezbah. Bapak Ibu, Allah tidak toleransi dengan namanya dosa. Allah tidak suka umat yang mengecewakan. Allah tidak suka umatnya selalu mendukakan hatinya. Allah tidak toleransi. Allah tidak mau. Sebagai umat yang dikasihi Allah, konsekuensi sekecil apapun namanya pelanggaran harus mengaku di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mengapa kita harus mengaku? Mengapa kita harus
membawa sembelihan itu? Mengapa kita harus membawanya itu? Karena Allah menginginkan kita hidup kudus, sehingga kita dihapuskan dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru saat ini banyak di antara kita malah melihat kesalahan orang lain, malah menghakimi orang lain dengan mengatakan bahwa kamu adalah manusia yang berdosa. Kamu banyak melakukan kesalahan, kamu manusia yang penuh dengan dosa. Tapi kita tidak pernah melihat, tidak pernah menilik hati kita. Sudahkah saya mengaku di hadapan Tuhan? Sudahkah saya memohon ampun kepada Tuhan? Kita disibukkan dengan perilaku. Kita disibukkan dengan segala aktivitas yang bertentangan dengan Tuhan. Kita menipu Tuhan. Kita berbohong dengan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan layaknya seperti CCTV. Dia melihat segala aktivitas kita. Dia melihat apa yang kita lakukan. Kita melakukan secara sembunyi sekalipun, Allah melihat. Dan apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita datang ke hadirat-Nya. Kita mengaku di hadapan Allah bahwa kita melakukan kesalahan dan mendukakan hati-Nya. Bapak Ibu, jangan kita disibukkan dengan kehidupan yang bertentangan dengan Tuhan. Jangan kita sibuk menipu Tuhan. Jangan kita sibuk berbohong dengan Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menuntun kita. Allah meminta kita untuk menyatakan iman kita. Allah meminta kita melakukan jujur, hidup terbuka di hadapan Allah. Segala pengakuan, segala perilaku yang kita lakukan, segala perkataan yang kita ucapkan, mari kita datang ke hadirat-Nya. Dalam peribadahan, dalam doa sekalipun, mari kita datang dengan kerendahan hati. Kita datang dengan ketulusan. Kita datang dengan secara baik di hadapan Tuhan, mengaku kesalahan kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada sedikit pun kita akan menyalahkan orang lain tentang dosa yang kita lakukan. Karena apa? Kita jujur di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama memohon ampun kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah menyatakan iman di hadapan Allah, mari kita melakukan pengalaman iman tersebut. Mari kita menjadi saksi Allah. Mari kita melakukan segala tugas tanggung jawab yang telah dilakukan. Mari kita melakukan segala perbuatan yang dikehendaki Allah. Karena Allah menyukai umat yang selalu melakukan semua perintah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mengalami pandemi COVID-19. Banyak sekali kekeliruan terjadi. Banyak sekali mengatakan bahwa ini adalah dosa ini, dosa ini, dosa ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak saatnya lagi kita menjadi saksi-saksi yang mendukakan hati Tuhan. Tapi mari kita menjadi saksi-saksi Allah yang bertanggung jawab, yang melakukan tugas tanggung jawab yang baik lewat perkataan, lewat perbuatan. Ketika kita mengatakan yang baik di hadapan Allah, maka kita melontarkan kalimat-kalimat yang membuat semua orang, yang membuat hati mereka menjadi tenang, membuat hati mereka jadi sukacita. Tapi ketika kita menyalahkan orang lain, ketika kita mengatakan perkataan yang tidak baik, maka kita merusak, membuat mereka kecewa, membuat mereka cemas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, COVID-19 mengubah semuanya. Mengubah pribadi kita, mengubah semua orang, mengubah pekerjaan kita, mengubah dunia ini. Tapi yang ingin Tuhan katakan, jangan pernah mengubah bagi kita menjadi saksi Allah yang setia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teladan penderitaan pengorbanan Tuhan Yesus ketika kita sudah melewati masa Paskah sampai mati di kayu salib merupakan landasan utama bagi kita untuk mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita melihat kesalahan orang lain, tapi mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Sudah sejauh mana saya memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah saatnya kita menyebarkan kasih Kristus untuk semuanya. Bukan lagi melihat, bukan lagi menghakimi orang lain, tapi mari kita mendoakan. Mari kita berharap, bergumul dan berjuang bersama dengan Tuhan.
lewat tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Kristus. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa lewat pandemi COVID-19 ini. Mungkin banyak orang mengatakan sampai akhir tahun, sampai tidak tahu kapan waktunya, tapi mari kita bergumul bersama dengan Tuhan. Maka kita akan berharap bahwa Tuhan akan memulihkan, bahwa Tuhan akan menguatkan pribadi lepas pribadi, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Ketika kita datang ke hadirat-Nya, menjadi saksi Allah, menjadi pengikut Kristus, dan kita tidak lagi menghakimi orang lain, maka Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu, jangan resah, jangan takut. Ketika pandemi ini berlangsung, maka Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Maka Tuhan yang akan memampukan kita melewati semua ini dengan pertolongan-Nya, dengan perlindungan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang memampukan kami untuk beroleh keselamatan. Kami mendapatkan mahkota itu Tuhan ketika kami hidup setia bersama dengan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk mengaku segala kesalahan-kesalahan kami di hadapan-Mu. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang rendah hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk dunia kami ini Tuhan. Kekecewaan, kecemasan, ketakutan yang dalam ada diri kami percaya ada Allah yang akan memeluk hati kami, menguatkan kami untuk dapat berdiri tegak, mengatakan bahwa ada Allah yang akan memampukan kami. Tuhan bantu kami, lindungi kami. Kami berdoa Tuhan untuk para medis, aparat, para relawan. Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Mampukan mereka Tuhan dalam tugas dan tanggung jawabnya. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan Tuhan, sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik dalam tugas pelayanannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu yang ada di muka bumi ini. Biarlah Tuhan kehadiran gereja-Mu menguatkan, mendoakan bagi kami yang ada di sini. Berkati kami Tuhan, mampukan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua. Berkati kami Tuhan, mampukan kami. Kami juga ingin berdoa untuk mereka yang sedang dalam perawatan, mereka yang sedang dalam pemulihan. Tuhan kuatkan mereka, mampukan mereka untuk melewati semua ini. Berkati para dokter, obat yang mereka minum, berkati mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang menjalankan ibadah puasa. Berkati mereka Tuhan untuk menghadapi semua ini. Berkati mereka Tuhan dalam masa Ramadan ini, mampukan mereka Tuhan menjalankan ibadah ini dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami yang sedang bergumul berjuang. Berkati kami Tuhan, lindungi kami. Ini ungkapan syukur hati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekian renungan pagi kita hari ini. Tetaplah jadi saksi Kristus dimanapun kita berada, karena lewat Yesus Kristus kita telah dihapus dosa-dosanya. Lewat Yesus Kristus teladannya kita belajar bahwa tidak ada kepura-puraan, tidak ada kesia-siaan bila kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin.
GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.